Boleh gak nasihati rakyat? Boleh tidak? Nah, nasihat yang pertama, ada 4 juga buat rakyat, saudara. Yang pertama, jangan mudah terprovokasi. Jangan gampang ikut-ikutan. Dan jangan mau demo bayaran. Kalau ada yang datang ngajak demo dibayar, itu udah menunjukkan dia nggak benar, saudara. Kalau dia benar, nggak pakai dibayar, saudara. Nggak pakai bayar, saudara. Kalau udah mau bayar ini, bayar itu, udah nggak benar. Dia punya tujuan nggak baik, jangan ikut. Kira-kira jelas tidak? Nah, kenapa nasihat pertama ini saya sampaikan? Karena maaf, umat Islam saat ini di kita punya negeri, ini bagaikan daun kering. Daun kering itu gampang dikumpulin. Ngumpulinnya gampang daun kering. Tapi nggak bisa diikat. Dikumpulin gampang, diikat pecah, rusak, saudara. Itu daun kering. Dan kalau kena angin berisik. Nah, daun kering tuh, saudara. Kemudian kena bara sedikit, kebakar. Nah, ini banyak umat seperti ini sekarang ini, saudara. Udah kayak daun kering, saudara. Dikumpulinnya gampang. Oh, dikumpulin tablik akbar, gampang banget, saudara. Tapi diikat untuk bersaudara, berjuang bersama, susah. Dan kalau ada isu sedikit, rame. Hari ini Habib Rizik didatangi oleh 2 menterinya Prabowo. Wah, besok nih daun kering nih, saudara. Habib Rizik udah jadi orang istana. Habib Rizik dibayar tuh Prabowo. Habib Rizik sudah khianat. Kacau tidak? Ini menteri yang datang tadi, dua-duanya sahabat lama saya. Yang satu Pak Ferry, itu Sekjen Sarekat Islam, organisasi Islam yang ikut memerdekakan Indonesia. Dulu tokoh besarnya adalah HOS Cokroaminoto. Haji Omar Said Cokroaminoto, guru politiknya Bung Karno, saudara. Nah, beliau ini berkali-kali di penjara, demo bareng sama kita. Nah, sekarang beliau diangkat jadi menteri. Apa mentang-mentang jadi menteri Prabowo, oh Habib Rizik nggak boleh dekat lagi. Enak betul lu ngatur gua suruh ninggalin teman. Kacau tidak? Kacau tidak? Pak Fadlizon, saudara. Fadlizon juga kawan kita. Beliau yang mati-matian mengeluarkan 6 jenazah KM50 yang mau disimpan, dijaga oleh polisi. Dia mau kubur sendiri. Dia gak kasih, kita ambil, saudara. Pak Fadlizon yang datang bersama Pak Romo, saudara, datang. Mereka yang ribut, berdebat, yaitu dengan pihak kepolisian di rumah sakit Polri, saudara. Sampai jenazah itu bisa kita ambil. Sahabat kita 2019 sama Habib Hanif nih naik 500 panggung, saudara, kampanye untuk Prabowo 2019 pada saat lawan Jokowi, saudara. Tapi 2024 kita nggak dukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena memihak ke Jokowi, kita tinggalkan, saudara. Tapi bukan berarti kita mesti bermusuhan. Oh, saya mengkritik Prabowo, kalau gitu saya harus memusuhi Prabowo. Enak banget lu ngatur gua. Enggak begitu, saudara. Justru lewat Pak Fadli, lewat tadi Pak Ferry, saya sering sampaikan pesan. Sampeinnya, kamu kan ikut rapat kabinet, kamu kan ketemu presiden, tolong sampaikan, ini enggak bagus, yang ini mesti diperbaiki, yang ini menyakiti rakyat, program yang ini bagus, kita dukung. Jadi ada suara yang bisa kita sampaikan. Nah, ini kadang-kadang saudara, orang yang awam ini di bawah, saudara, itu tadi kayak daun kering, dikumpulinnya gampang, diikatnya susah, ada angin berisik. Apalagi di depan, saya kaget tuh, ada 4 ucapan Eid Milad. Yang satu dari Profesor Sufni Dasko, yang 2 dari Dr. Habibur Rahman, yang ketiga dari siapa tadi? Dari Raffi Ahmad, yang keempat dari Fakhira Idris, yang kelima dari Pak Aziz Yanuar. Mereka ini sahabat lama. Yo, tapi Beb, mereka ada masalah, ya kita nasehatin. Saya kalau ketemu mereka selalu saya nasehati. Kau nggak boleh begini, kau nggak boleh begitu. Hati-hati, kalau kau berkata begini kau bakal dituduh. Kalau betul
kau ini berbuat salah, tobat. Jangan diterusin itu kesalahan. Sekarang saya tanya, boleh gak saya dakwah kepada mereka? Boleh gak negor mereka? Oh tapi ini bagi yang benci pemerintah, nggak boleh. Habib Rizik mesti jauh. Jadi saya disuruh musuhin orang yang mereka nggak suka. Nggak begitu cara dakwah, saudara. Nggak begitu. Saya akan kritik siapapun, walaupun sahabat baik saya, sahabat akrab saya. Kalau dia salah, kita kritik. Nggak akan kita diamkan, saudara. Pak Safri Samsudin, Menteri Pertahanan, sahabat baik saya. Begitu beliau ke Amerika Serikat, saudara, buat perjanjian itu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Menteri Perang, kita protes. Kenapa kau ngeblok ke Amerika Serikat? Begitu ikut Presiden Prabowo soal BOP, kita protes. Kita minta FPI buat suratnya. Surati. Terakhir, saudara, ada mahasiswi kedokteran, fakultas kedokteran di Universitas Pertahanan. Kita minta FPI surati Menteri Pertahanan. Kenapa Menteri Pertahanan yang disurati? Karena beliau adalah pembina Universitas Pertahanan. Kenapa jilbab gak boleh ada? Oh tadi ada klarifikasi. Mereka bilang kita nggak melarang jilbab. Cuma pakai cumanya nih. Kalau ada satlarmil, kalau ada satuan latihan militer untuk keselamatan, kadang-kadang diseragamkan. Itu bahasa halus tuh. Maksudnya kadang-kadang dilarang juga. Itu namanya lu ngaku. Jilbab tuh dilarang. Kalau memang jilbab tidak dilarang, mahasiswa yang mengundurkan diri tarik lagi. Pulihkan haknya. Biarkan dia kuliah di fakultas kedokteran di Unhan. Nggak boleh diberhentikan hanya gara-gara jilbab. Betul? Takbir. Pak Safri kawan baik saya, saudara. Dulu kami sering diskusi. Nah, bahkan dulu di tahun-tahun 2019 seminggu sekali saya ada di Mekah. Habib Hanif ini rapat duduk bersama Kiai Sobri, duduk dengan Menhan. Saya tahu beliau secara personality baik, saudara. Puasa Senin Kemis ke jalan, sering umroh, saudara. Saya tahu teman diskusi. Tapi kalau salah tetap kita tegur. Sahabat yang baik, sahabat yang mengingatkan kita kalau kita salah. Sahabat yang buruk, sahabat yang membiarkan kita terpuruk dalam kesalahan. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang baik, sebelum saya akhiri, saudara. Jadi yang namanya rakyat ini, saudara, bagaikan daun yang kering. Dikumpulin, gampang. Diikat, susah. Kalau ada angin, ada bara, kebakar langsung, saudara. Jangan, kita mesti jadi daun yang hijau, saudara. Daun yang hijau, saudara, masih ada batang gitu tuh hijau, dikumpulinnya susah. Tapi diikatnya gampang kalau sudah ngumpul, saudara. Daun yang hijau, saudara, kalau ada angin nggak berisik, enggak, cuman goyang aja deh, saudara. Itu daun yang hijau, saudara. Dan kalau kena api nggak gampang kebakar. Makanya kalau musim-musim hutan itu hijau, hampir nggak ada kebakaran hutan. Begitu masuk musim kemarau, kering, saudara, dikit ada percikan, kebakaran satu hutan. Nah begitu saya mau tanya di sini, mau jadi daun kering atau daun hijau? Daun kering atau daun hijau? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Itu barusan yang keberapa tuh? Baru pertama kan? Buat siapa? Buat rakyat. Baik. Yang kedua, saudara, buat rakyat nih menghadapi 27 Agustus. Saudara, tadi sudah saya sampaikan, pertama jangan mudah terprovokasi. Jangan jadi daun kering, tapi jadi daun hijau. Kedua, jika ada rakyat yang ingin ikut suatu demo, maka tolong pelajari dulu, pahami dulu apa dasar dan alasannya. Sesuai gak dengan keinginan kita? Nah, kalau sesuai, silakan ikut. Demo yang damai, yang sejuk, jangan bikin kerusuhan. Tapi jika kita tidak paham, ini tujuannya apa, arahnya kemana, jangan ikut. Jangan ikut, saudara. Yang ketiga, saat ada isu akan ada kerusuhan seperti sekarang ini nih, maka kewajiban rakyat rapatkan barisan dan satukan kekuatan untuk jaga wilayah masing-masing.
gelar siskamling, buat agar berduri, jaga ketat wilayah masing-masing. Apalagi saat ini banyak terjadi kebakaran di mana-mana, saudara. Kita lihat kemarin ini kebakaran di Kalimantan, hampir satu pulau kebakaran, saudara. Kemudian kita lihat lagi kebakaran di yaitu desa Sade di Lombok, saudara. Itu desa legendaris, saudara. Bagi masyarakat Lombok, tiba-tiba kebakar satu desa. Nggak ketahuan kenapa kebakar. Banyak peristiwa kebakaran, bahkan di Jakarta juga banyak peristiwa kebakaran yang kita nggak jelas penyebabnya apa. Hati-hati kalau ada kerusuhan, di mana-mana bisa ada kebakaran. Di Petamburan bisa ada kebakaran, di Pejompongan bisa ada kebakaran. Hati-hati. Kenapa saya sebut Pejompongan dan Petamburan? Karena ini dua pintu masuk para pendemo ke DPR, saudara. Dekat dari DPR, sekitar DPR ini Petamburan, Pejompongan, Ben Hill, Senayan, Palmerah, Kemanggisan, saudara, ini sekitar DPR, saudara. Maka itu rakyat yang di sekitar DPR, hati-hati. Kalau nanti ada perusuh-perusuh masuk, saudara, kalau sekarang ada orang oknum perusuh bisa bakar hutan, apalagi bakar kampung. Mereka bisa bakar hutan, saudara, apalagi bakar gang kita, saudara. Jaga, bikin siskamling, jaga. Kalau tiba-tiba ada sekelompok orang tidak dikenal masuk kampung kita, mau bakar toko, mau bakar warung, mau bakar rumah tetangga kita, hentikan dia, kejar, hajar, tangkap, jangan biarkan, saudara. Takbir, siap jaga kampung, siap jaga wilayah. Takbir. Dia mau pasar mau dibakar. Kalau semua pasar dibakar, pertokoan dibakar, terus besok masyarakat mau belanja di mana? Jangan ngawur, jangan. Saudara, kalau berani mau demo. Kalau memang kau berani mati, lawan aja. Oh, polisinya keras, lawan. Kau dikerasi polisi, kerasi polisi. Kenapa kau dikerasi polisi? Yang kau bakar rumah rakyat, nggak boleh. Nah, ini nasihat saya buat masyarakat, saudara. Hati-hati, termasuk warga Petamburan. Jaga. Nah, mulai besok jaga yang tertib. Hati-hati, sebab dulu zaman PKI begitu, saudara. Demo, pesantren dibakar, rumah kiai dibakar, kiai dibunuh, diseret, di mana-mana, saudara. Masjid dibakar. Kita nggak mau itu terjadi lagi, saudara. Ya, PKI saat ini memang sudah tidak ada. Sebagai partai sudah bubar. Tapi PKI sebagai ideologi, PKI sebagai paham, PKI sebagai aliran masih hidup sampai saat ini. Dan mereka menghalalkan segala cara. Mau bunuh kiai, mau bunuh Habib, saudara, nggak peduli. Yang penting cita-cita mereka tercapai. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Jangan sembarangan bergerak, saudara. Nah, tapi pada saatnya pergerakan itu memang manfaat buat agama, bangsa dan negara. Yang ulama nggak boleh diam, wajib ulama turun. Jadi kalau memang satu kondisi, saudara, oh ini bangsa bahaya, negara bahaya, agama bahaya, rakyat bahaya, ulama mesti turun, wajib kami turun. Saya akan turun pimpin demo paling depan, saudara, untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran, untuk melawan rezim manapun yang menindas rakyat Indonesia, saudara. Takbir, angkat tangan semua, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi itulah nasihat-nasihat kita. Yang terakhir untuk rakyat, yuk kita jaga kekompakan, jaga kekompakan di antara kita. Yuk mari jaga, tolong jaga rumah kiai-kiai Anda, Habib-Habib Anda, majelis-majelis Anda. Jangan sampai kalau ada kerusuhan, saudara, akhirnya kita menyesal karena kita tidak siap siaga. Satu, saya mau tutup. Tanggal 15 Ramadan tahun 1999. Beberapa kawan dari Maluku datang ke rumah saya di sini, menyampaikan, Habib, ini orang-orang non-Islam di kota Ambon banyak yang bikin panah, banyak bikin tombak, banyak bikin senjata parang, dan mereka banyak bikin kegaduhan. Kalau makan di rumah makan Padang nggak mau bayar. Kalau naik mobil supirnya orang-orang Buton, Bugis, Makassar nggak mau bayar. Isi bensin nggak mau bayar.
Nah, jadi bagaimana nasihat Habib? Saya sampaikan saudara, saya masih ingat itu orang-orang yang datang saudara. Saya bilang, dari sini kan kalian mau pulang ke Ambon. Sampaikan untuk masyarakat Ambon. Kalau orang-orang non-Islam sudah menyiapkan aneka ragam senjata dan kalian tahu, wajib kalian siapkan senjata juga. Siapkan dong. Siapkan parangnya, siapkan pedangnya, siapkan yaitu tombaknya, siapkan panahnya. Jangan kalian diam, hati-hati. Itu pertanda nggak bagus. Saya nggak paham, mereka datang pulang akhirnya ke Ambon. Saya nggak ngerti mereka sampaikan atau tidak pesan saya. Begitu sholat Idul Fitri, bubar sholat Id, umat Islam dibantai habis oleh orang-orang Nasrani, saudara. Satu hari di Idul Fitri 1000 orang dibantai. Kenapa mereka tidak siap? Di mana parang mereka? Di mana golok mereka? Kita sudah ingatkan, hatta kau sholat Id, taruh pedang di sampingmu. Nah, jadi ini namanya waspada. Jadi saya bukan nakut-nakut, enggak, saya enggak khawatir dengan demo 27 besok, enggak, insya Allah enggak ada apa-apa saudara. Cuman kalau ada yang ini isunya begitu besar, tingkatkan kewaspadaan, jaga rumah masing-masing, jaga kampung masing-masing, jaga majelisnya, jaga masjidnya, jaga habibnya, jaga kiainya. Jangan menyesal di kemudian hari, saudara. Hati-hati, saya pengalaman itu semua di Ketapang, Jakarta, saudara. Bagaimana habis tablik akbar 700 preman turun membantai orang-orang Betawi di Gajah Mada, saudara. Akhirnya kami dari FPI turunkan ratusan laskar. Kami perangi mereka, kami usir, saudara. Hati-hati, hati-hati. Jadi kalau anda nanya, apa mungkin Beb kampung kita diserbu? Apa mungkin kampung kita dibakar? Mungkin. Otak PKI, saudara, menghalalkan segala cara. Mereka berani bunuh siapa saja supaya tercapai tahun 65. Kita lihat 7 pahlawan revolusi, jenderal-jenderal dibunuh oleh mereka. Jadi nggak ada menutup kemungkinan besok mereka melakukan hal yang sama. Maka itu saya mau tanya sebagai penutup semuanya. Saudara semua saya mau tanya nih. Siap ikut ulama? Jawab yang kompak, siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap bersatu? Siap ikut komando? Takbir! 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 Kalau ulama mengemandokan jangan turun, turun atau jangan? Turun atau jangan? Kalau ulama ngajak turun, turun atau jangan? Turun atau jangan? Siap turun bersama ulama. Takbir. Shallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan. Untuk kehati-hatian saja. Insya Allah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Insya Allah itu sekedar nasihat. Tentunya tergantung yang dinasehati. Apa mereka mau terima, nggak terima itu urusan mereka. Yang penting saya sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan semua pihak agar NKRI tidak terpecah belah. Insya